Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu para hadirin muliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita, kajian rutin, yang mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapatkan berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki berupa pengetahuan dan juga ilmu, dan diberikan kekuatan oleh Allah karunia untuk bisa melaksanakan apa yang nanti akan kita ketahui. Hadirin dimuliakan Allah, melanjutkan kajian kita dengan kitab Syarah Hisnul Muslim. Kita sampai di bab tentang doa-doa. Ada banyak doa nanti yang disampaikan dalam buku ini. Ini awal ya, kalau kemarin kita berkaitan dengan adab, etika, anjuran, waktu-waktu mustajab, kapan untuk berdoa. Untuk kali ini kita sudah masuk di macam-macam doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak tuntunan doa dalam kita beraktivitas, mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Ini menunjukkan kenapa sih ada doa-doa semacam itu. Sekali lagi, seorang hamba yang memiliki kekuatan yang amat sangat terbatas, yang diciptakan dalam kondisi lemah, selalu berharap, bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi, dalam semua aktivitas, untuk selalu ingat kepada Allah. Untuk pagi ini ada mungkin 3 atau 4 doa ya yang coba kita lihat, yang itu semua bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada zikir dan doa bangun tidur, ada doa saat menggunakan pakaian, ada doa saat menggunakan pakaian baru, dan juga ada doa-doa yang lain. Kita awali dengan doa bangun tidur. Sekali lagi sebelum saya masuk di sini, kita selalu ingat ya, kenapa kita diajarkan untuk selalu berdoa kepada Allah, agar kita selalu ingat, sekali lagi selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu semua atas kehendak Allah, sesuai dengan izin Allah. Yang oleh sebab itu kita juga harus selalu ingat bahwa apa yang kita lakukan ini juga atas perkenan Allah. Doa bangun tidur, ini bangun tidur kan aktivitas harian ya. Malam tidur, siang tidur, sore tidur ya. Betapa seringnya kemudian waktu kita dihabiskan dengan tidur. Tidur malam, berapa lama tidur malam itu ya? 8 jam. 8 jam itu tidurnya bayi sebetulnya ya. 4 kurang lebih lah di angka-angka itu. Ada orang yang tidurnya itu ya tidak terlalu larut ya, tidak terlalu malam. Ada mungkin jam 8 tidur, jam 9 tidur, tapi nanti sebelum subuh sudah bangun, kan gitu. Artinya bisa mengatur waktu. Berapapun waktu yang kita butuhkan untuk tidur, saat kita bangun tidur maka ada doa yang patut untuk selalu kita baca. Doanya ini sebetulnya doa bangun tidur dulu apa doa tidur dulu ya? Saya mengikuti babnya ini aja di buku kitab ya, karena kitab ini diawali dengan doa bangun tidur, berarti awal orang itu hidup, memulai aktivitas. Dan kita lihat doa bangun tidur ini
sangat populer sekali ya, sudah sering kali kita baca, kita hafal dan selalu kita ya baca saat kita bangun dari tidur. Yang berbunyi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan doanya anak-anak di TK itu ya. Masalahnya bukan TK atau SD-nya, tapi kita mengamalkan apa tidak, kan gitu. Ini kan doa arek-arek iklan, bukan masalah doa anak-anak, tapi kita ngamalkan apa tidak. Dan waktu kita membaca itu harus menyadari apa makna yang terkandung dalam doa ini. Coba maknanya doa ini apa ya? Segala puji bagi Allah. Kalau kita maknai secara tekstual ya, maknanya segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku. Dan kepada Allah semua akan dibangkitkan. Doa bangun tidur itu isinya bukan bersyukur di mana Allah telah membangunkanku, bukan. Tapi lafaz yang digunakan adalah bersyukur karena Allah telah menghidupkanku setelah mematikan. Kenapa doanya itu kok bukan alhamdulillah Allah telah membangunkanku setelah menidurkanku? Kok bukan gitu ya? Padahal kan bangun tidur, bukan bangun dari kubur. Tapi kemudian doanya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku. Ini setidaknya mengisyaratkan bahwa orang tidur itu seperti mati. Kalau sudah tidur mati sudah. Ada yang yakin bisa bangun kembali? Waktu tidur, saya mau tidur, yakin bisa bangun kembali? Tidak ada yang yakin. Dan orang sudah tidur tidak terasa apa-apa ya, sek langsung kan gitu. Sekalipun tidurnya sambil duduk gitu ya, karena kemudian tidak terasa apa-apa. Ini sebagai gambaran bahwa manusia itu sebetulnya sangat dekat sekali dengan mati. Maka itu orang nanti kalau bangun, kalau mau tidur itu harus sadar bahwa saya ini sebentar lagi tidur, yang tidak ada jaminan untuk bisa bangun. Maka itu kalau kemudian orang itu bangun dari tidur, lalu dia tidur lalu bisa bangun kembali, patut untuk bersyukur. Coba doa bangun tidur nanti ada beberapa ya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bukan hanya satu doa ini. Di dalam doa ini sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa tadi kita tidur itu adalah mati. Kalau orang kemudian tidur itu bisa bangkit, nanti orang mati juga bakal bisa dibangkitkan. Waktu bangun kemudian bersyukur. Ucapan pertama saat orang itu hidup kembali adalah ucapan apa? Syukur. Alhamdulillah. Syukur. Karena apapun kalau kita syukuri, insya Allah akan menjadi nikmat. Dan apapun kalau kita syukuri, insya Allah akan ditambah. Karena itu konsepnya seperti itu. Jadi bangun tidur kemudian alhamdulillah. Baca doa. Jangan terbawa dengan lagunya anak-anak dulu ya. Bangun tidur, ku terus mandi, gak ndonga. Gitu. Habis mandi, ku tolong ibu, gak sholat. Kan gitu. Jadi tidak ada doanya, tidak ada sholatnya. Jadi itu lagu bukan lagu yang isinya tuntunan, bukan. Tapi lagu isinya hiburan. Karena ada nanti lagu yang isinya tuntunan, syair-syairnya atau nada isinya bisa dijadikan pelajaran. Jadi yang pertama bersyukur kepada Allah karena kemudian dibangkitkan bisa hidup kembali. Kenapa bersyukur atas bangkit itu? Saat kita dibangkitkan kok bersyukur itu kenapa? Nah betul, karena kita masih diberikan kesempatan ternyata oleh Allah. Untuk apa? Sadar enggak itu? Saat kemudian bangun tidur lalu mengucapkan alhamdulillah, ini harus tumbuh dalam diri kita bahwa saya bersyukur ini karena saya masih diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk menambah amal. Jadi hati-hati waktu kemudian bersyukur bangun dari tidur tapi tidak sadar, hari-harinya kemudian tidak ada amal yang ditambah, malah kemudian kesalahan, pelanggaran yang kemudian semakin banyak.
Jadi waktu orang baru buka mata bersyukur, itu menyadarkan dia bahwa saya dibangkitkan kembali oleh Allah, harapannya mendapatkan tuntunan anugerah dari Allah untuk bisa menambah amal. Karena sekali lagi waktu yang disediakan untuk menambah amal ini sangat terbatas. Maka waktu diberi kesempatan, alhamdulillah. Maka itu kalau kita lihat orang mendengar ada saudara kita misalnya kerabat, teman, lalu kemudian meninggal, satu sisi kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, di sisi lain kita bersyukur. Kenapa? Saya masih diberi kesempatan untuk hidup oleh Allah. Berapa lama? Wallahu a'lam. Jadi syukur itu disadari semacam itu agar kemudian hari-hari itu langkah kita terkontrol. Karena di awal saya sudah bersyukur, dan syukur saya itu maknanya adalah saya dibangkitkan ini, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal. Ba'dama amatana, setelah Allah mematikan, menunjukkan bahwa tidur itu gambaran dari mati. Jadi kalau pengen tahu mati itu ya apa, ya tidur itu sudah, tidak sadar apapun. Wa ilaihin nusyur, dan mengingatkan kembali bahwa suatu saat kami akan dibangkitkan, akan kemudian dikembalikan kepada Allah. Ini makna yang terkandung dalam doa bangun tidur. Jadi waktu baca doa jangan cuma merasa saya hafal, saya baca dan selesai, tidak. Tapi sadari betul bahwa makna yang terkandung dalam doa bangun tidur itu seperti itu. Syukur saya itu maknanya apa? Kebangkitan saya, bangun saya dari tidur ini maknanya apa? Lalu setelah saya bangun itu apa yang harus saya lakukan? Ini semua yang harus disadari saat orang itu membaca doa bangun tidur. Kalau ini tidak ada pelajarannya di TK, di SD ya, gitu. Kalau cuma hafal aja ya hafal, mengucapkan saja ya mengucapkan. Tapi kesadaran dengan makna itu yang harus kemudian selalu dicamkan saat orang membaca doa ini. Sudah berapa kali kita tidur ini ya? Rasanya sudah mulai kecil ya, sudah mulai kecil. Kesadaran semacam ini mulai kapan sudah tumbuh ya? Coba usia kita sudah mungkin lewat sudah sepertiga, mungkin juga lewat sudah 2/3 ya. Cobalah kemudian sisa-sisa ini selalu kita harapkan untuk selalu sadar, untuk kembali syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, doa kedua ini sebetulnya bukan berupa doa untuk bangun tidur ya, tapi doa jika orang itu terbangun saat dia tidur lalu terbangun hendak tidur kembali. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, seorang sahabat radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'ara minal laili, siapa yang terbangun saat tidur malam, terbangun. Kalau bangun itu berarti sudah mulai beraktivitas ya, tapi ini terbangun. Siapa yang terbangun di malam hari, lalu kemudian sebelum dia tidur kembali dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Baca doa itu lalu kemudian dia berdoa Allahumma ghfirli, atau baca dengan doa yang lain, maka doa itu pasti akan diijabah oleh Allah. Jadi sebetulnya kalau belum sempat untuk bangun sholat jam berapapun, tidur jam 8, tidur jam 9, tiba-tiba jam 11 terbangun misalnya, sebelum tidur lanjutkan tidur lagi, jika pengen doa itu terkabul, maka bacalah doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah.
lalu mengatakan Allahumma ghfirli, atau doa yang lain yang dia harapkan, baca doa itu sambil berbaring, tidak apa-apa, tidak usah bangun. Terbangun kok, hanya kemudian ngelilir ya, terbangun, baca ini. Atau kemudian kalau misalnya dia sempat untuk bangun lalu wudhu dan sholat, maka dipastikan sholat dan bacaan semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keutamaan ini bukan keutamaan bangunnya, tapi keutamaan dari doanya. Keutamaan dari doa yang dibaca itu tadi. Jadi sempat bangun, tiba-tiba kemudian memuji, mensucikan, menyanjung, bertauhid kepada Allah, menunjukkan kelemahan dirinya, tidak ada kekuatan dan berupaya kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah. Maka pujian-pujian saat itu kemudian didengar oleh Allah, dan saat dia berdoa maka doa itu akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditulis apa lanjut ini Bu? Gitu ya. Baik, yang ketiga kemudian, ini juga doa yang diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat orang bangun tadi, bangun dari tidur. Alhamdulillah alladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan atau menjaga kesehatan pada jasadku dan telah mengembalikan rohku serta memperkenankanku untuk berzikir kepadanya. Ini yang seperti kita katakan tadi, bahwa kita bangun itu bangkit karena dibangkitkan oleh Allah. Dan doanya Allahumma alhamdulillah alladzi afani fi jasadi, yang telah menjaga dan memberikan keselamatan, kesehatan pada diriku. Orang kalau tidur itu kan apapun bisa terjadi ya. Artinya kalau misalnya orang tidur tiba-tiba ada ya binatang-binatang kecil merambat gitu ya, kira-kira masuk ke telinga gitu, bisa enggak ya? Bisa terjadi ya kan? Atau tidur tiba-tiba ada sesuatu yang kemudian menyengat, gigit di kaki misalnya atau di tangan, bisa enggak itu? Bisa terjadi itu kan gitu. Siapa kemudian menjaga kita waktu kita tidur itu? Kita tidur, siapa yang menjaga? Orang di samping kita sama-sama tidur. Kita sadar bahwa saat kita tidur itu kita dijaga. Saat kita tidur dan bisa bangkit, bisa bangun dalam keadaan sempurna, selamat, itu berarti kita waktu tidur itu dijaga. Maka itu berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena selama tidur sekian jam tadi ternyata dijaga sampai kemudian bangun dalam keadaan masih sehat, sempurna, tidak kurang apapun. Jadi ini satu tuntunan sekali lagi ya, bahwa sadar bahwa saya bangun dalam keadaan seperti ini bukan karena kebetulan. Saya bangun dalam keadaan sehat ini bukan ya sesuatu yang memang harus sehat, tidak. Tapi saya bangun dalam keadaan sehat sempurna ini karena memang tadi saya tidur itu dijaga oleh Allah dari hal-hal yang mengganggu. Ya sekalipun tempat tidur kita selalu kita bersihkan ya, dikebasi, tapi kita tidak tahu. Mungkin ada hewan-hewan yang itu khawatirnya akan berdampak buruk saat menggigit kita. Maka saat kita bangun sudah sepatutnya sekali lagi kita bersyukur dan juga memuji kepada Allah atas penjagaan yang diberikan selama tidur tadi itu. Dan yang mengembalikan ruhnya, nah ini menunjukkan doa tadi itu, menunjukkan bahwa tidur tadi itu adalah mati, waktu bangkit, waktu bangun itulah kebangkitan. Berarti ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah. Dengan dikembalikan ruh tadi itu, wa azinali bidzikri, dan kemudian diperkenankan oleh Allah untuk bisa berzikir. Sekali lagi ya, kita perlu yakin bahwa tidak ada sesuatu apapun yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kita bisa bergerak dari rumah menuju tempat ini juga karena kehendak Allah. Patut untuk disyukuri karena digerakkan langkah kita menuju tempat semacam ini, kan gitu.
Saat kemudian kita bangun bisa berzikir, bisa ingat kepada Allah, ini juga karena kehendak Allah. Allah mengizinkan kita untuk berzikir, untuk mengingat kepada Allah. Jadi ini doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW saat orang itu bangun dari tidur. Harapannya sebelum dia memulai aktivitas hari itu, dia sudah melakukan koneksi hubungan dengan Allah dengan memuji dan bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan selama dia tidur. Dan harapannya saat melakukan aktivitas hari itu selalu mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa diamalkan, Bu? Mudah-mudahan ya, karena buahnya ilmu itu adalah amal. Kalau ilmu tidak diamalkan, itu seperti pohon yang tidak berbuah. Semakin diamalkan, semakin banyak buahnya. Manfaat doa sebelum tidur nanti aja ini, kalau doa sebelum tidurnya kita bahas ya. Ada ketentuan nanti. Ya seperti tadi kita katakan ada manfaat doa sesudah bangun tidur. Seperti disampaikan tadi bahwa saat kita bangun itu atau dibangkitkan berarti kita masih diberi kesempatan untuk membuka mata kembali, menjalankan aktivitas harian, termasuk juga mengingat kepada Allah, melatih diri kita untuk mengingat kepada Allah, dan juga itu bagian dari nilai ibadah yang juga akan mendatangkan pahala. Kadang orang bangun tidur itu hanya menikmati tidurnya, ya enak tidur semalam gitu ya, tapi lupa dengan bersyukurnya. Baik, itu tadi doa berkaitan dengan bangun tidur, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Yang kedua berkaitan dengan doa mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian ini juga merupakan satu aktivitas rutin. Aktivitas rutin yang kita lakukan, dan saat mengenakan pakaian itu juga ada doanya. Sekali lagi ya, kita selalu berikan tuntunan melakukan apapun, selalu kemudian ingat kepada Allah, selalu kemudian dengan doa. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza labisa qamisan thawban aw ridaan aw imamatan. Diriwayatkan Nabi itu kalau memakai pakaian, pakai baju, pakai gamis atau pakai rida. Rida itu apa ya? Yang biasanya diselempangkan lah. Kalau kerudung perempuan ya. Kalau sal biasanya ya. Kalau sal itu biasanya kalau yang serban, kalau serban itu yang di sini. Itu imamah. Imamatan, kalau imamah itu serban. Kalau rida itu biasanya kain yang panjang yang diselempangkan di pundak itu ya. Pundak. Kalau selendang kesannya itu perempuan ya. Pastinya bukan serbet ya, bukan. Tapi rida itu apa? Selempang ya, selempang. Taruh di pundak itu. Jadi Rasulullah kalau pakai baju, pakai gamis, mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai, ya kalau perempuan mau pakai rok, pakai kudung dan seterusnya, ada tuntunan saat melakukan itu dengan membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma fi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Minta kebaikan yang ada di dalam pakaian itu, dan minta kebaikan dari apa yang diakibatkan dari pakaian yang dipakai itu. Bermohon untuk dijauhkan dari keburukan yang ada pada pakaian itu, termasuk juga berlindung dari keburukan yang ditimbulkan dari pakaian yang dipakai itu. Apa kebaikan dari pakaian itu ya? Yang pertama untuk menutup aurat.
Jadi paling tidak kita bermohon mudah-mudahan pakaian ini mendatangkan kebaikan untukku. Kebaikan apa? Dapat menutup auratku, karena menutup aurat bagian dari tuntunan dan perintah. Karena ada orang yang pakai pakaian yang tujuannya menutup aurat, tapi kemudian malah menampakkan. Maka itu kan tuntunan pakaian itu kalau wanita itu kan yang gelombor ya dan tidak transparan, kan itu tuntunannya. Tuparot gelombor dan tidak transparan. Gelombor itu longgar ya, longgar yang tidak press body, tidak menggambarkan lekuk-tekuk tubuh. Kan semacam itu, seperti itu harapannya, semacam itu. Tapi nah, supaya apa? Agar kemudian tidak menjadikan orang lain itu terjatuh dalam bentuk dosa karena pakaian yang digunakan. Orang pakai hijab misalnya, tujuannya itu apa? Menutupi, supaya orang itu jangan sampai kemudian terjatuh dalam bentuk maksiat ataupun dosa karena. Tapi kadang ya pakaian itu ada pakaian yang memang syar'i ya, tapi ada pakaian yang itu kesannya itu mode. Kan gitu. Betul berhijab, betul tertutup, tapi kemudian bentuknya itu waduh macam-macam ya. Sudah dihijabi bagus, tapi kemudian ada bunga mawarnya misalnya di atas seperti ini, atau kemudian ada lekuknya ada. Ini justru menjadikan orang lain pengen noleh, kan gitu. Yang sebenarnya ditutupi supaya tidak orang noleh, tidak ngelihat, tapi dengan daya tarik yang dipasang tadi itu menjadikan kemudian semakin orang menoleh dan melihat. Jadi minta kebaikan dari itu. Termasuk juga minta kebaikan yang mungkin ditimbulkan dari pakaian itu. Seperti apa misalnya? Kalau orang melihat pakaian itu kemudian Masya Allah bagus pakaian itu ya, nutup auratnya dan juga bentuknya, syar'inya, pengen akhirnya tergerak untuk pakai niru. Ada orang yang mungkin pakaiannya belum islami misalnya, atau masih terbuka auratnya. Saat melihat kemudian ada orang berpakaian semacam itu tertarik. Ternyata bagus ya orang pakai pakaian semacam itu ya, tertutup rapi seperti itu, tergerak lalu kemudian ngikuti. Berarti itu ada kebaikan dari pakaian itu. Jadi kita pakai pakaian yang menarik untuk orang lain bisa ngikuti, karena pakaian itu bagian dari tuntunan. Berlindung juga dari pakaian yang kemudian dikhawatirkan menimbulkan keburukan. Nah, ada orang pakai pakaian akhirnya kemudian ya karena pakaiannya mungkin tidak sesuai dengan tuntunannya, menjadikan keburukan. Apa keburukan? Mungkin akhirnya digoda orang misalnya, mungkin juga kemudian dilihat orang misalnya, menjadikan orang lain dosa misalnya. Timbul dari itu juga keburukan-keburukan yang lain. Ini yang patut dihindari. Jangan sampai saya pakai pakaian malah justru kemudian ada keburukan yang timbul dari pakaian, padahal tujuannya saya pakaian itu supaya tertutup. Jangan sampai saya pakaian kemudian orang lain kemudian ada pakaian yang mungkin press body dilihat orang malah tertarik kemudian, oh pakai pakaian gitu bagus ya, akhirnya nirunya karena siapa? Karena orang tadi. Berarti keburukan demi keburukan diikuti oleh orang lain. Jadi kita pakai pakaian berharap pakaian ini betul-betul mendapat ridho dari Allah dengan memberikan kebaikan dari pakaian itu, termasuk juga harapannya pakaian ini bisa memberikan kebaikan untuk orang lain yang melihat tidak merasa risih. Ini harus kita kemudian juga rutinkan saat kita pakai pakaian. Mudah-mudahan pakaian ini tidak menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan pakaian ini mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan pakaian ini tidak menjadikan masalah. Terus seperti itu. Jadi sekali lagi ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW saat kita memakai pakaian apapun, cobalah kemudian membaca doa itu, minta kebaikan, berlindung dari keburukan dari pakaian tersebut. Doa yang kedua, saat kemudian menggunakan pakaian, diriwayatkan dari Mu'ad bin Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau menggunakan pakaian, dia berdoa, alhamdulillah alladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah.
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini padaku dan menganugerahkannya kepadaku tanpa daya kekuatan dariku. Ini menyadarkan akan makna rizki, bahwa pakaian itu juga rizki dan karunia dari Allah. Jadi bukan cuma sebatas makanan, bukan sebatas materi, duit, uang misalnya, tapi pakaian pun sadarlah bahwa ini pakaian yang diberikan oleh Allah kepadaku. Kalau kita bersyukur itu berarti kan berkaitan dengan kebaikan ya. Jadi harus selalu ingat semacam itu. Yang memberikan pakaian ini adalah Allah. Allah memberikan rezeki, karunia, dan ini tidak kemudian semata-mata karena kekuatanku, karena ya kejelianku, karena kemampuanku. Selalu menyandarkan semua kepada Allah. Min ghairi haulin minni wala quwwah. Sekali lagi manusia itu lemah, apapun yang terjadi itu juga tidak lepas dari bantuan dari kekuatan Allah. Kita hadir di tempat ini juga karena bantuan dari Allah. Ada orang yang visinya sehat, waktunya punya, sehat, tapi kemudian tidak mampu melangkahkan kakinya ke tempat-tempat semacam ini misalnya. Berarti kalau orang bisa hadir ke tempat-tempat ya pengajian misalnya, majelis taklim misalnya, sadarlah bahwa itu juga tidak lepas dari bantuan Allah. Saat ada panggilan sholat ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kenapa jawabannya kok semacam itu ya? Karena saat itu orang itu dipanggil ke masjid, dipanggil untuk melaksanakan sholat, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Itu artinya bahwa saya tidak mungkin, saya sebetulnya tidak punya kekuatan untuk bisa melaksanakan itu, untuk melangkahkan kaki masjid, kecuali dengan bantuan kekuatan Allah. Selalu harus disandarkan semacam itu. Jadi untuk supaya orang itu tidak ujub, tidak congkak, tidak merasa bahwa ini loh aku, karena aku ini orang yang punya bisa bersedekah, karena aku ini orang yang kuat jadi saya bisa, karena aku ini orang, jadi tidak selalu menonjolkan egonya, keakuannya, tapi semua disandarkan ini semua tidak lepas dari karunia, bantuan, kekuatan Allah. Ini makna la haula wala quwata illa billah. Dapat pakaian pun juga ada ungkapan semacam itu. Ini semua karunia dari Allah. Doa melepas pakaian juga semacam itu. Jadi ada juga doa memakai pakaian, ada doa melepas pakaian. Doanya apa? Bismillah, cukup. Diriwayatkan ya, kenapa kemudian harus kemudian bismillah dengan nama Allah? Karena apapun yang dilakukan dengan nama Allah itu insya Allah aman, insya Allah akan terlindungi, tidak akan mendatangkan nara bahaya. Rasulullah mengatakan, ini kaitannya juga dengan makhluk lain. Rasulullah mengatakan batas antara pandangan jin dengan aurat manusia itu ketika salah seorang melepas pakaiannya, maka hendaknya dia mengucapkan bismillah. Setan, jin itu ada di sekitar kita ya. Di ruang ini ada jinnya enggak ya? Duduk di sebelah mana ya? Bisa jadi di ruang ini juga ada jin yang datang ke ruangan ini untuk belajar juga. Karena jin itu juga menempat, jin itu juga mukallaf. Ada mereka jin mukmin, ada jin kafir. Kalau jin mukmin mereka itu juga mukallaf dan mereka kemudian juga menuntut ilmu. Banyak cerita di pondok-pondok anak yang kemudian ya atau melihat atau kemudian diganggu atau seperti itu. Saya ada pengalaman ya. Waktu mengantar mahasiswa untuk PKL di Tumpang, saya sedesa masuk lagi di Tumpang itu.
Ada 10 orang saat itu. Saya antarkan, saya serahkan kepada pihak desa. Lalu kemudian ya saya tinggal. 2 hari kemudian saya ditelepon oleh ketua rombongan itu. Di antara yang ikut PKL ini kayaknya ada yang diganggu. Diganggu ya apa? Diganggu oleh jin. Ganggu jin. Minggu pertama saya kunjungan ke sana. Kemudian ya saya tidak bisa langsung ke sana. Minggu berikutnya 1 minggu baru saya kunjungan ke sana melihat. Ternyata iya, ada salah satu dari 10 orang itu kemudian gelagatnya itu sangat berbeda. Ya kadang senyum-senyum, kadang ini. Setelah selesai baru kemudian disampaikan, yang kena itu ini Pak, perempuan. Dan ini sudah diusahakan untuk dikeluarkan oleh orang di desa gitu yang ngerti tentang itu. Tapi tidak bisa keluar, kadang tidak. Dan kalau sudah kerasukan terus ngaji. Kalau kerasukan ngaji tidak berhenti sudah. Kira-kira setengah jam gitu, terus ngeblak. Selesai. Itu. Sampai kemudian didatangkan lagi orang yang lebih ngerti yang bisa mengeluarkan, sampai kemudian dipaksa untuk keluar. Waktu mau dikeluarkan itu ada dialog di situ. Kamu ini dari mana? Saya tinggal di asrama kampus. Jadi kebetulan kampus itu ada asrama, ada ma'hadnya, pondoknya. Tinggal di situ. Berarti di kampus UIN. Berarti UIN itu mahasiswanya bukan hanya manusia ya, termasuk jin juga. Luar biasa. Jadi makhluk alam gaib pun ikut kuliah di situ. Lalu kemudian harus keluar, jangan ganggu. Jin ini mengatakan saya mau keluar dari anak ini. Syaratnya temannya itu jangan boleh ganggu anak ini. Berarti ngelindungi. Gitu. Ya enggak tahu gimana proses awalnya, tapi intinya dialog itu berbunyi semacam itu. Berarti ini jin berada di asrama mahasiswa, ikut di situ juga. Jadi ada jin yang juga ikut belajar. Ada jin yang juga ikut belajar. Seperti itu. Jangan pengen dapatkan pelindungan dari jin ya. Pelindungan dari malaikat. Dari malaikat. Akhirnya keluar jin itu. Dengan perjanjian seperti tadi itu. Jadi jin itu ada di mana-mana. Maka itu kemudian saat kita berada di ruangan, di kamar misalnya, atau di rumah, sekalipun kita sendiri, jangan pernah kemudian seenaknya melepas pakaian. Karena apa? Di situ ada makhluk lain yang menyaksikan. Ada riwayat menyebutkan inna syaitan yatamatta' bin nadhar ila auratil mar'ah wasyaitanah tatamatta' bin nadhar ila auratir rajul. Jadi jin laki, setan laki itu mereka sangat senang melihat aurat perempuan. Dan jin perempuan, setan perempuan juga paling senang melihat aurat laki-laki. Maka itu jangan kemudian usahakan sekalipun sendirian di kamar, jangan pernah kemudian telanjang bulat. Saya tidak ada yang lihat kan? Ingat di situ ada jin. Dan jin melihat. Perlu kemudian ditutup. Kecuali kalau kamar mandi memang kondisi. Kan gitu. Tapi saat kemudian sudah masuk di kamar, di ruang ganti, maka usahakan untuk tidak terlepas semua pakaiannya. Dan untuk melindungi agar tidak dilihat oleh jin, oleh setan, saat melepas, bismillah. Baca bismillah. Bismillah. Kadang kemudian ya kaca yang besar itu kadang juga mendorong orang untuk melakukan itu ya. Jadi hati-hati. Tutuplah kemudian, jangan sampai kemudian seorang itu terbawa dengan melakukan hal itu. Jadi ucapan bismillah maka itu melindungi jin dari melihat pada aurat kita. Baik, itu tuntunan berkaitan dengan memakai pakaian dan juga melepas pakaian. Doa berikutnya berkaitan dengan saat kita masuk ke dalam toilet. Ini juga doa yang diberikan tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saat kita masuk kamar mandi, masuk toilet, baik itu kamar mandi rumah maupun toilet umum, intinya kalau itu toilet dimanapun itu, maka kita dianjurkan untuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, berlindung dari setan laki dan setan perempuan. Masuk kamar mandi berlindung dari setan, berarti dalam kamar mandi itu bukan banyak setannya, rumahnya setan. Waktu jin itu diusir, ya iblis itu diusir oleh Allah dari surga itu, mereka itu minta tempat tinggal. Minta tempat tinggal. Allah memberikan tempat tinggal di mana? Di toilet, di kamar mandi, dan di kuburan. Saat mereka minta makanan, Allah memberikan makanan untuk mereka berupa apa? Tulang. Tulang dan makanan yang tidak disebut di situ nama Allah. Maka itu menjadi makanannya jin, makanannya setan. Kalau sadar bahwa di kamar mandi itu rumahnya setan, rumahnya jin, maka orang itu sebetulnya tidak perlu berlama-lama di dalam kamar mandi. Orang masuk kamar mandi itu punya tujuan enggak? Sudah punya tujuan. Tujuannya selesai ya keluar, tuntaskan dan selesai. Jangan kemudian merasa berbetah-betah di dalam kamar mandi. Saya kalau kamar mandi itu kok kayaknya dapat inspirasi banyak ya. Berarti jinnya ngasih inspirasi ini. Kan gitu. Hati-hati. Masuk kamar mandi ada tujuannya. Jangan sampai kemudian kita terlena berlama-lama di dalam kamar mandi. Kalau orang berlama-lama di kamar mandi dan betah, berarti dia sedang bertamu di rumahnya jin dan diajak ngobrol lama, menghayal gitu kan. Berkhayali berarti sebenarnya dia diajak ngobrol oleh jin, akhirnya kemudian tidak rasa kalau kemudian dia berlama-lama di dalam kamar mandi. Sadari bahwa saya ini masuk ke rumahnya jin, yang mana kita diminta untuk menjauh kan gitu. Karena terpaksa saya harus masuk, ya saya masuk, dan saya masuk ini sebatas sesuai dengan tujuan saya masuk untuk apa. Karena ada juga orang yang kemudian masuk kamar mandi sambil bawa koran, bawa majalah, sambil baca. Kok enak kemudian bocor bareng sama jinnya. Bawa HP kadang. Kalau sudah bawa HP kira-kira berapa jam di kamar mandi itu ya? Dan anak tutuke kan gitu kan. Terus dialognya ambil jin kan gitu. Terus seperti itu. Sadari bahwa masuk kamar mandi itu hanya untuk tujuan tertentu. Jangan melakukan aktivitas lain kecuali dengan tujuan itu. Ada orang masuk kamar mandi tujuannya untuk baca koran? Tujuannya tidak ada sebetulnya. Ada orang saya mau main HP di kamar mandi? Ada semacam itu? Tidak ada. Tujuannya sebetulnya untuk menyelesaikan hajatnya, tapi kemudian membarengi dengan bawa koran, bawa majalah, bawa HP. Ini menjadikan kemudian di luar tujuan utama masuk kamar mandi. Kalau sudah itu yang dilakukan, berarti dia sedang bertamu di rumahnya jin, setan. Kalau sudah bertamu, keluar nanti akhirnya ya sudah dibarengi sama jinnya sudah. Kan gitu. Sangat terganggu. Maka apapun kemudian coba usahakan masuk kamar mandi sesuai dengan tujuan. Jangan sampai diganggu dengan aktivitas yang lain, Dan doa keluar kamar mandi, nah ini, ghufronak. Apa artinya ghufronak itu? Kumohon ampunanmu. Kenapa ya kok kemudian keluar kamar mandi itu doanya mohon ampunan? Ya bukan hanya mohon ampunan karena tadi sudah berdialog dengan jin ya. Kita kalau sudah selesai keluar kemudian mohon ampun. Coba kamar mandi itu ya, sebagus apapun, semewah apapun kamar mandinya, tetap itu adalah rumahnya jin. Semakin dibaguskan semakin kerasan sini ya. Kita berusaha untuk mengusir jin dari rumah ya. Berusaha mengusir jin itu jangan sampai ada jin masuk dalam rumah. Cara ngusir jin dari rumah itu gimana? Supaya jin tidak masuk rumah itu caranya gimana?
Bismillah. Praktis Rasulullah memberikan tuntunan, kalau mau masuk rumah ucapkanlah salam. Kalau orang masuk rumah mengucapkan assalamualaikum, jinnya tidak ikut masuk. Tapi kalau ada orang masuk rumah tidak mengucapkan salam, jinnya mengatakan hari ini aku dapat tempat tinggal. Nginep jinnya. Kalau kemudian orang di rumah itu makan tanpa mengucapkan bismillah, jinnya mengatakan hari ini aku dapat jatah makan. Berarti diservis oleh tuan rumahnya, dikasih tempat tinggal, dikasih juga makan. Tuan rumah yang sangat khair ini, sangat baik kepada. Jadi kalau ada orang masuk rumah tanpa salam, stop dulu, keluar balik, salam dulu. Karena di belakangmu ada jin itu. Suruh balik, ucapkan salam, maka jin tidak akan pernah masuk, terlindungi semacam itu. Baik, keluar dari kamar mandi kita mengucap ghufranak. Kenapa mengucap semacam ini? Coba ya, ucapan mohon ampun saat orang keluar dari kamar mandi ini maknanya luar biasa dalam. Saya mohon ampun, ampunanmu ya Allah, aku mohon ampun. Kenapa? Karena ternyata ada sekian banyak karunia yang diberikan oleh Allah yang kita tidak sadar bahwa itu adalah karunia kenikmatan yang bersumber dari Allah dan sudah kita terima. Orang masuk kamar mandi saat kemudian dia melakukan hajatnya, itu harus sadar bahwa apa yang dikeluarkan itu ternyata prosesnya luar biasa. Dari mulai makan, yang kita makan apa? Berbagai macam jenis makanan. Kita minum, apa yang kita minum? Berbagai macam jenis minuman. Masuk ke dalam perut, dalam lambung, diolah dan seterusnya, itu proses yang luar biasa. Tuntas kemudian itu selesai, kita ya Allah ternyata kami ini kurang bersyukur. Gimana kita makan kemudian proses seperti itu dan kita tidak sadari bahwa itu adalah kemudian karunia dan kenikmatan. Jadi memohon ampun saat sadar bahwa kurang rasa syukurnya, padahal karunia tidak pernah putus, kenikmatan begitu banyak, tapi seringkali kemudian terlupakan dengan nikmat yang tadi. Maka permohonan ampun diucapkan saat orang keluar dari kamar mandi sebagai bentuk kesadaran bahwa selama ini kami ini kurang untuk menghaturkan syukur kepada Allah. Mungkin ini ya beberapa hadis, tuntunan, doa yang bisa kita ambil. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita ambil doa-doa yang lain yang itu bersumber dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 atau 4 doa tadi mudah-mudahan bisa kita amalkan ya, karena doanya juga cukup praktis dan juga sebagiannya juga saya yakin sudah dihafal. Tinggal kemudian kita bagaimana mengamalkan hadis-hadis dan tuntunan Rasulullah SAW dalam doa sehari-hari itu. Baik, kita cukupkan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.